akan mempresentasikan materi tentang pajak berganda internasional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas SA 3A2 kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ersa Naura Oktaviani NIM 2020 SA 039, 2. Cendira Pratiwi NIM 2020 SA 054, 3. Widani Srina 2020 SA 098. Pengertian dalam bukunya Basic Problem in International Fiscal Law tahun 1979, Knagel memberi penjelasan secara rinci. 1. Secara luas, pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat dua kali, atau lebih terhadap suatu fakta fiskal. 2. Secara sempit, pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama. Unsur pajak berganda internasional. Secara teoritis dan normatif, istilah pajak berganda internasional meliputi beberapa unsur. 1. Pengenaan pajak oleh beberapa otoritas pemajakan terhadap beberapa kriteria identitas. 2. Identitas subjek pajak atau wajib pajak yang sama. 3. Identitas objek pajak yang sama. 4. Identitas masa pajak. 5. Identitas atau kesamaan pajak. Penyebab pajak berganda internasional. Profesor Ahmad Sumitro menjelaskan bahwa ada beberapa sebab yang menimbulkan pajak berganda internasional, yaitu 1. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara, yang dapat terjadi karena A. Domisili rangkap, B. Kewarganegaraan rangkap, dan C. Bentrokan asas domisili dan asas kewarganegaraan. 2. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan asas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Bentuk pajak berganda internasional. 1. Pajak penjualan terjadi apabila negara pengekspor menganut prinsip negara asal atau original principle, sedang negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan atau destination principle. 2. Pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan dikenal dua pendekatan perpajakan, yaitu 1. Tidak terbatas atau penuh, dan 2. Terbatas. Pendekatan penghindaran pajak berganda internasional itu ada 3 macam pendekatan. Pendekatan pertama itu ada pendekatan unilateral, itu pendekatan secara sepihak. Yang kedua, pendekatan bilateral, itu pendekatan antara dua negara. Pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan multilateral, itu pendekatan yang dilakukan oleh beberapa negara secara serempak. Oke nih, selanjutnya itu ada metode penghindaran pajak berganda internasional. Nah, ini secara tradisional gitu ya, itu terdapat beberapa metode penghindaran pajak berganda internasional. Yang pertama itu pembebasan atau pengecualian. Metode ini itu berupaya untuk secara total mengeliminasi pajak berganda internasional. Yang kedua itu ada kredit pajak. Nah, di metode ini itu memberikan keringanan atau eliminasi pajak berganda internasional dengan cara mengkreditkan atau mengurangi pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri atau tax again tax. Oke nih, setelah tadi ada dua metode, yaitu metode pembebasan atau pengecualian dan metode kredit pajak. Ini ada metode yang ketiga nih, itu metode lainnya. Di antaranya, yang pertama, pembagian pajak antara negara
negara domisili dan sumber. Yang kedua, pembagian hak pemajakan dengan penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang ketiga, keringanan tarif terhadap penghasilan luar negeri. Yang keempat, pengurangan pajak dengan suatu jumlah tertentu dari penghasilan luar negeri. Yang terakhir nih, itu ada pemajakan dengan jumlah tetap. Dan nih yang terakhir itu ada model perjanjian penghindaran pajak berganda internasional. Yang pertama itu ada model OECD, model yang kedua itu ada model UN, yang ketiga itu ada model Indonesia. Itu tadi penjelasan dari kami kelompok 6 tentang pajak berganda internasional. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.